Assalamualaikum, selamat siang. Kita akan membacakan isu monitoring untuk tanggal 5 September ya, hari Jumat. Hari libur, kita tetap membacakan isu monitoring, alhamdulillah. Yang pertama yaitu Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, jadi tersangka korupsi laptop Chromebook. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang juga mantan bosnya Gojek, foundernya Gojek ya, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ya. Jadi bukan Windows, bukan MacBook, ya bukan Linux, tapi ini Chromebook, laptop berbasis Android. Kepala Pusat Penegakan Hukum Kejagung Anan Supriyatna menyebut penetapan ini dilakukan setelah pemeriksaan terhadap 120 saksi dan 4 ahli. Satu lagi menteri dari era Jokowi ya. Selanjutnya, BMSI dan GMNI desak Prabowo bentuk tim investigasi makar dan bebaskan aktivis. BMSI Kerakyatan mendesak Presiden Prabowo segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar yang disebut-sebut dalam peristiwa Agustus 2025. Desakan ini disampaikan dalam pertemuan BMSI Kerakyatan dengan Mensesnek Prasetyo Hadi dan Mendikti ya, Menteri Pendidikan dan Saintek ya, Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek Brian Yuliarto di Istana Presiden 4 September kemarin. Selain itu, ada GMNI melalui Ketua Umum Muhammad Rishad Falevi meminta agar tidak ada kriminalisasi terhadap aktivis serta mendesak pembebasan mereka yang sudah ditahan. Yusril soroti sistem pemilu yang didominasi oleh artis. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menilai sistem pemilu saat ini membuat politisi berbakat sulit dikenal publik, sehingga banyak kursi yang diisi selebritas atau artis. Hal ini menurutnya turut memicu kritik atas kualitas anggota DPR. Ini nanti mengarahnya kemana ya? Apakah ke pemilu tertutup atau semi tertutup atau bagaimana? Kita ikuti saja. Seperti itu. Selanjutnya, Yusril. Presiden desak DPR segera bahas RUU perampasan aset ya. Masih Yusril ya, menegaskan Presiden Prabowo berulang kali meminta DPR RI segera membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Kemarin ya, dari DPR lewat Wakil Ketua DPR RI Dasko bilang DPR akan membahas bila RUU KUHAP ya, acara KUHAP itu sudah diselesaikan. Ini kan di Komisi 3 ya, yang tentang hukum. Nah, ini jadi antara pemerintah dan DPR ini saling lempar nih, lewat siapa dulu. Kita ingat ya pernyataannya Megawati yang disampaikan oleh Mahfud MD kalau tidak salah. Ibu Mega itu nggak apa-apa RUU perampasan aset, tapi diberesin dulu para penegak hukumnya, karena ini RUU perampasan aset ini bisa sangat powerful dan kalau disalahgunakan berbahaya juga. Selanjutnya, Menko Polkam ya, janji tanggapi tuntutan 17+8 dengan bijaksana. Menko Polkam Budi Gunawan memastikan pemerintah akan menanggapi aspirasi masyarakat terkait tuntutan 17+8 dengan bijaksana, terbuka, dan sesuai hukum. Kabarnya habis sakit ya, jadi kemarin sakit sehingga Budi Gunawan ini nggak muncul. Ini karena sudah sembuh jadi baru muncul. Mahfud MD, demo organik akibat akumulasi kekecewaan publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai gelombang demonstrasi yang melanda Indonesia belakangan ini muncul secara organik, lahir dari kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, aksi tersebut tidak direncanakan atau digerakkan pihak tertentu sehingga tidak terdeteksi intelijen sebelumnya. Selanjutnya, TNI AD perpanjang patroli skala besar hingga situasi kondusif. TNI Angkatan Darat memastikan patroli skala besar di Jakarta dan sekitarnya tetap berlangsung hingga kondisi benar-benar aman. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana menyebut patroli yang digelar sejak Minggu 31 Agustus bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, serta memberi rasa aman bagi masyarakat. Dudung tegaskan pemerintah tak akan terapkan darurat militer. Penasihat khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurrahman menegaskan pemerintah tidak akan menerapkan darurat militer pasca demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025. Berita DPR RI ya, DPR komit tidak elitis dan siap buka komunikasi dua arah. Peneliti senior BIN Siti Zuhro ya, yang menjadi pengurus Mujadalah Kiai Kampung,
menyampaikan hasil pertemuan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal di Komplek Parlemen. Ya, kemarin nih saya juga sempat lihat di televisi. Jadi intinya adalah ada komitmen dari DPR untuk memperbaiki diri. Seperti itu. DPR stop tunjangan rumah dan moratorium kunjungan kerja. Pimpinan DPR RI bersama seluruh ketua fraksi menggelar rapat tertutup di Kompleks Parlemen. Ya, dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi para wakil ketua termasuk Sufmi Dasko Ahmad. Rapat membahas tindak lanjut tuntutan publik. Salah satu yang yang dilakukan adalah menghapus tunjangan rumah dan melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Puan pimpin reformasi DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan akan memimpin langsung reformasi DPR agar lebih maksimal. Ini disampaikan kemarin, termasuk menghapus tunjangan 50 juta per bulan. Ini kalau beneran dihapus DPRD wajib dihapus semua. DPRD itu gede loh. Jakarta itu aja sampai 78 juta per bulan. Ada terus daerah lain ada yang 41 juta per bulan, 30 juta per bulan. Gede, banyak ya. DPD RI, kerusuhan Gerahadi, Nenglia soroti provokasi anak dan peran guru. Ya, kerusuhan akhir Agustus yang berujung pada pembakaran gedung negara Gerahadi Surabaya masih menyisakan duka. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan renovasi tak bisa mengembalikan keaslian cagar budaya. Anggota DPD RI Lia Istifama menyoroti keterlibatan anak di bawah umur dalam aksi massa tersebut. Menurutnya Nenglia menekankan pentingnya peran guru sebagai orang tua kedua yang bisa membantu mendidik, ya, bukan terbebani laporan administrasi berlebihan. Di isu ekonomi, Menteri Erlangga, pencegahan PHK massal sudah jadi tugas pemerintah. Ya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan bahwa salah satu poin 17/8 Tuntutan Rakyat yakni mencegah PHK massal. Menurutnya kebijakan deregulasi di sejumlah industri di Jawa Tengah disiapkan dan diperkirakan mampu menyerap 100.000 lapangan kerja. Pasti di Jawa Tengah karena UMR-nya lebih rendah ya daripada Jakarta, Jawa Barat ya. Selanjutnya, investasi Cina dibahas Prabowo Xi Jinping, termasuk proyek petrokimia di Kaltara, Kalimantan Utara. Ya, Erlangga Hartarto mengungkap hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan Xi Jinping. Salah satu agenda adalah rencana investasi Cina dalam proyek petrokimia di Kalimantan Utara. Masih menunggu persetujuan Beijing. Erlangga menyebut pemerintah akan mencari mitra dari dalam negeri, termasuk kemungkinan keterlibatan Pertamina. Ia juga menyinggung adanya pembahasan proyek Giant Seawall di pantai utara Jawa. Saat ditanya mengenai isu kontrak J10 jet tempur, Erlangga enggan memberikan komentar dan konfirmasi. Erlangga minta pengusaha hindari PHK. Kadin dorong cipta lapangan kerja baru. Oke, selanjutnya di berita sosial ya, ilmuwan muda Indonesia temukan senyawa baru pengendali diabetes. Wah, ini dua ilmuwan muda Indonesia, Juan Leonardo dan Fahrul Nurholis, mencatat prestasi internasional dengan menemukan senyawa baru bernama Juan Leoxy Fahrulanoside. Senyawa ini sudah terdaftar di National Library of Medicine dan diajukan paten. Kecelakaan dua truk hancurkan gardu tol Ciawi, terjadi lagi ya di pintu tol itu tabrakan lagi. Ya, ini karena remnya blong. Saya sempat lihat video kecelakaannya tuh. Internasional ya, media asing soroti simbol pink hijau dalam demo Indonesia. Jadi banyak media asing ya. Ini ada Aliansi Perempuan Indonesia ya, berbaris menuju gedung DPR membawa pakaian merah muda, itu karena jilbab pink si ibu yang ikut demo ya, dan juga membawa sapu lidi ya. Kalau terkait hijau itu karena helm hijau dan jaket hijau dari Gojek, Grab. BBC menyoroti pernyataan IWA ya, Aliansi Perempuan Indonesia, bahwa pink merepresentasikan keberanian. France 24 menampilkan sosok ibu berjilbab pink yang berdiri menghadang aparat di depan DPR, kan viral ya itu ya. Jadi sekarang pink pemberani dan hijau pahlawan. Netanyahu utamakan koalisi daripada keamanan Israel. Ketua oposisi Israel Beitenu Avigdor Lieberman menuding
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membawa Israel ke arah kehancuran politik dengan lebih mementingkan kelangsungan koalisi dibanding keamanan nasional. Selanjutnya, Hamas luncurkan operasi Tongkat Musa. Brigade Al-Qassam, saya bersenjata Hamas merilis video serangan terhadap kendaraan militer Israel di Jabalia, Gaza Utara. Aksi ini bagian dari operasi baru bernama Tongkat Musa. Wah, luar biasa nih. Ini sebagai respon atas kampanye militer Israel Gideon II yang menduduki Gaza. Trending media sosial Nadim. Ya, Nadim viral sekali videonya segala macam, langsung menutup. Nggak menutup banget sih, tetapi isu Nadim ini bener-bener langsung menggantikan isu-isu berita lainnya ya, terkait demo, terus juga terkait hal-hal yang lain tentang kedatangan Prabowo ke China. Oke, itu yang bisa kami sampaikan ya. Nanti besok kita akan lanjut dengan isu monitoring di 6 September. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.